Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan juga semangat untuk menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Di pagi Senin ini kembali kami datang memohon untuk Engkau urapi sekalian kami, agar lewatnya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, lalu memberlakukannya seperti yang Engkau inginkan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Yosua 18 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan baginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan dalam sabda bida umat, yaitu jangan bermalas, stop malas. Stop malas. Saudaraku, kalau kita tarik tema khotbah ini ke dalam bacaan kita pagi ini, maka tampak oleh kita keterkaitannya atau hubungannya. Stop malas ini ditujukan kepada orang-orang Israel. Apa yang terjadi kepada orang Israel sehingga tema khotbah kita berkata stop malas atau jangan bermalas-malasan. Ya. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita lihat dengan iman. Kenapa demikian? Biasanya manusia kalau sudah dijanjikan sesuatu kepadanya untuk menjadi miliknya di waktu yang akan datang, maka manusia tersebut merasa tidak perlu lagi untuk menunjukkan energi dirinya untuk mempertahankan janji itu, karena menurutnya
saya kan sudah dijanjikan. Jadi pasti itu akan diberikan kepada saya. Contoh misalkan seseorang yang dijanjikan sebuah pekerjaan. Maka orang tersebut tidak kemudian membangun terus komunikasi yang baik dengan sang pemberi janji. Karena dia berpikir pekerjaan itu akan jatuh di tangannya atau akan diberikan kepadanya. Sementara saudaraku, dalam banyak cerita di kehidupan kita, tidak sedikit kemudian orang yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan, katakan begitu, tapi diberikan kepada orang lain. Nah, mungkin bisa kita telusuri alasannya apa. Mungkin saja karena orang lain proaktif terus memperlihatkan kualitas dirinya, sehingga kemudian sang pemberi pekerjaan ini merasa bahwa ternyata ini yang lebih cocok. Karena yang saya janjikan justru sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan diberikan. Dia tunggu dengan berdiam tanpa ada action dan seterusnya. Menunjukkan kemalasannya dan membuat orang menjadi tentu juga malas untuk menindaklanjuti janji tersebut. Nah, ini kerap kali terjadi kepada kita, dan itu yang disinggungkan oleh Yosua kepada orang-orang Israel. Mereka berpikir, kan Allah sudah berjanji akan memberikan daerah yang terbaik, akan memberikan sesuatu yang terbaik. Bahkan Allah juga sudah menepati janjinya. Kalau kita baca Alkitab kita, orang Israel sudah mendapatkan bagiannya. Jadi menurutnya kapanpun saya ke sana untuk mengambil itu tidak menjadi masalah. Sehingga mereka bermalas-malasan, artinya tidak merespon secara cepat kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Nah, ini yang kemudian kita lihat di dalam ayat 3 bacaan kita. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Artinya Allah sudah memberikan negeri kepada mereka untuk mereka duduki. Tapi Yosua melihat, loh kok tidak ada action dari orang Israel. Beranjak dari tempatnya dan berangkat pergi ke tanah yang ditunjukkan Tuhan. Lalu mereka bisa mengolahnya sebagaimana layaknya. Mereka bisa tinggal di sana menempatinya sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Saya pikir ini satu kritik yang sangat tajam dari Yosua kepada Israel. Supaya tidak bermasa bodoh. Jangan kemudian kita berpikir bahwa Allah sudah menjanjikan keselamatan kepada kita, lalu keselamatan itu tidak akan hilang. Bisa hilang saudaraku kalau kita bermalas-malasan. Contoh misalkan, kita tahu betul bahwa kita sudah dijanjikan keselamatan di dalam Yesus. Tapi ketika kita tidak proaktif untuk menjalankan tugas kita sebagai orang-orang yang dijanjikan keselamatan, seperti rajin berdoa, rajin beribadah, harus menghargai orang lain, harus bisa mendukung orang lain, harus setia mengabdi dalam pelayanan Tuhan, kita akan kehilangan itu saudaraku. Sama dengan firman yang berkata, hendaklah orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Makanan sudah ada, tapi kalau orang itu tidak bekerja untuk mendapatkannya, dia tidak akan mendapatkan itu. Jadi kita harus melahirkan sebuah energi sebagai bukti semangat kita, merespon kebaikan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam tema kita, stop malas. Tuhan tidak suka dengan orang malas yang hanya bertopan dagu, ongkang kaki, menghayal tanpa ada aksen.
Itu juga saudaraku yang dikatakan oleh Paulus. Dia mengibaratkan hidupnya dalam sebuah pertandingan dan ketika dia mati atau berakhir, dia katakan aku telah memenangkan pertandingan. Karena dalam Filipi pasal 1 ayat 22 Paulus bilang, jikalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Kata memberi buah di sini itulah keaktifan dirinya, mengkaryakan dirinya, merespon kebaikan Allah. Bukan bermalas-malasan, bahkan di dalam penjara pun dia tidak berhenti untuk bekerja. Dia tidak berhenti untuk melayani. Tentu ini menjadi kritik tajam juga buat saya dan saudara. Yang selalu berusaha mencari-cari alasan untuk dibenarkan kalau tidak ibadah, kalau tidak berdoa. Dengan kata capek, apalah segala macam. Jangan saudaraku, jangan kita membodohi diri kita dengan pikiran kita. Kita pikir Tuhan mengerti kita. Tuhan juga tidak bodoh. Karena dia tahu kemalasan kita, spekulasi kita seperti apapun, kita bangun alasan itu dengan redaksi kalimat yang luar biasa. Tuhan tahu kalau itu hanya menunjukkan kemalasan kita. Saya pikir tidak ada salahnya saudaraku kalau kemudian dalam hidup ini sembari kita bekerja, kita juga melayani. Sepanjang memang ada kesempatan itu. Ya. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan bagaikan orang mati. Seperti orang mati. Artinya percuma kita bilang kita beriman kalau tidak tunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan itu kan sebuah tindakan yang menunjukkan kita tidak malas. Betul-betul kita harus berkarya dalam hidup ini saudaraku. Memberdayakan potensi yang ada pada kita. Yesus saja saudaraku, dalam kehadirannya sebagai manusia, dia enggak kena letih lelah. Jangan bilang karena dia Allah, tidak. Ini kita bicara dalam kemanusiaan Yesus. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, melewati gunung, lembah dan seterusnya. Karena dia tahu, dia hadir di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kata melayani itu adalah sebuah pekerjaan yang betul-betul dia nyatakan di totalitas hidupnya. Jadi mari saudaraku, situasi COVID ini pun, virus corona ini pun yang sedang mewabah, tidak kemudian kita hanya tidur dari pagi sampai malam, lanjut lagi sampai pagi. Karena kita dirumahkan, tidak. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah. Seperti anak-anak sekarang belajar lewat online dan seterusnya. Banyak orang pekerja di kantor mengerjakan pekerjaannya di rumah. Semua harus bisa melahirkan energi dalam dirinya. Tidak berongkang-ongkang kaki, hanya menunggu hasilnya saja. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya saya dan Bapak Ibu dan semua orang di muka bumi ini stop untuk malas. Karena malas tidak disukai Tuhan. Dan tentunya malas pun tidak berdampak baik untuk kita. Karena malas akan membuat kita kehilangan banyak kesempatan. Dan malas pun membuat kita tidak memiliki apa-apa. Semangat dan semangat. Berkaryalah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita.
Karena tidak ada orang yang bekerja, yang melakukan aktivitasnya seperti yang Tuhan inginkan, lalu Tuhan tidak berkati. Pasti Tuhan akan berkati. Selamat membuktikan saudaraku, untuk menghilangkan kemalasan kita dan membangun semangat kerja kita. Baik dalam pekerjaan di kantor, di rumah, terlebih dalam pekerjaan di dalam pelayanan. Tuhan terus menanti karya-karya kita. Jangan berhenti untuk itu sampai titik perjuangan akhir. Sampai hembusan nafas terakhir. Supaya kita yang berkarya dimenangkan olehnya. Dan kita layak menerima janji Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan arti dari sebuah perjuangan hidup di dunia ini. Bahwa sesungguhnya kami tidak harus bermalas-malasan. Karena kami tahu Tuhan menginginkan kami berkarya dalam hidup ini. Lewat potensi yang ada pada kami. Karena itu ya Allah, kami mohon kesadaran ini Engkau tanamkan di dalam setiap jiwa pikiran masing-masing kami. Lalu kemudian kami olah secara baik dalam perbuatan nyata kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Agar hidup kami selalu berkenan bagi-Mu. Dan itulah berkat bagi kami. Juga keselamatan bagi kami. Kami siap melangkah hari ini dengan berkarya bagi-Mu. Karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.